Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Siti Rahmana dari Prodi Manajemen kelas B2 semester 5 dengan NIM 19201020030. Di sini saya akan menjelaskan materi masalah heterokedastisitas untuk memenuhi tugas UAS ekonometri. Untuk tema pertama, pengertian heterokedastisitas. Menurut Ghazali 2016 yang bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatter plot. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menggambar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk poin yang kedua, estimasi keberadaan heterokedastisitas. Mendeteksi asumsi klasik heterokedastisitas. Untuk mendeteksi keberadaan heterokedastisitas yaitu menggunakan metode informal dan metode formal. Saya menjelaskan metode informal terlebih dahulu. Ada beberapa, yaitu yang pertama metode grafis, yang kedua side by side box plots, yang ketiga box plots, yaitu data pengamatan dalam setiap perlakuan atau kelompok sebarannya harus mirip. Yang keempat, plot antara nilai residual dengan nilai rata-ratanya. Dan yang terakhir, kelima, sebaran nilai residual pada setiap rata-rata perlakuan atau kelompok harus mirip. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dari metode informal. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heterokedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Kemudian metode formal untuk mendeteksi keberadaan heterokedastisitas antara lain dengan uji Park, uji Glaser, uji Goldfeld-Quine, uji White. Metode pengujian yang biasa digunakan untuk menguji heterokedastisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan tentang uji Goldfeld-Quine adalah prosedur pengujian Goldfeld-Quine dengan menggunakan metode dikemukakan Goldfeld-Quine. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis yang akan diujikan, yaitu HA adalah tidak terdapat heterokedastisitas dan H1 terdapat heterokedastisitas. Kemudian buatlah rasio antara jumlah kuadrat dari kedua model tersebut. Lakukan pengujian dengan statistik uji. F hitung sama dengan J kaki 2 per DB2, J kaki 1 per DB1. Keterangannya J kaki 2 diperoleh dari persamaan regresi untuk kelompok data besar, J kaki 1 diperoleh dari persamaan regresi untuk kelompok data kecil. Kemudian kriteria pengujian tolak HO jika F hitung lebih besar FA, buka kurung N D 2K per 2 tutup kurung. Keterangannya D sama dengan banyaknya pengamatan di tengah, K sama dengan banyaknya parameter. Uji Goldfeld-Quine ini sangat tepat untuk sampel besar, N lebih besar 30, seandainya tidak ada data yang dibuang, D sama dengan 0. Tes masih berlaku, tetapi kemampuan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas agak berkurang. Pengujian selanjutnya dengan uji Glaser, yaitu dengan metode dilakukan membentuk model sebagai berikut. EI sama dengan B0 plus BXI plus V1. Melakukan pengujian hipotesis tentang parameter BI dalam model. Persamaan di atas, apabila BI bersifat nyata secara statistik, maka menunjukkan terdapat heterokedastisitas dalam data. Sebaliknya, bila uji terhadap koefisien bersifat tidak nyata dalam statistik, maka menunjukkan bahwa asumsi homokedastisitas dalam model regresi dipenuhi. EI sama dengan B0 sama plus B1 kali XI plus V1, atau B0 B1 XI 2, atau B0 plus B1 1 per XI, atau dan lain-lain. Apabila T pada B1 signifikan, artinya ada heterokedastisitas pada multivariate. Cobakan tiap-tiap variabel independen XI atau variabel dependen atau YI.
Yang ketiga, pengujian Park. Park memformalkan metode grafik dengan menyarankan bahwa varians O2 kuadrat residual adalah suatu fungsi yang menjelaskan variabel X. Dengan kata lain, pengujian Park dilakukan dengan cara meregresikan varians O2 atau kuadrat residual atas variabel X. Yang keempat, pengujian Glaser. Pengujian Glaser mempunyai semangat yang sama dengan pengujian Park. Setelah mendapatkan residual dari regresi OLS, Glaser menyarankan untuk meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel X yang diperkirakan mempunyai hubungan erat dengan varians yang dihasilkan. Yang terakhir, uji White. Prinsipnya meregresi residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. Jika modelnya Y sama dengan F atau X, E, maka model White test-nya adalah V2 sama dengan Fx X2E. Jika modelnya Y, F, X1, X2E, maka model White test mempunyai dua kemungkinan, yaitu model no cross term P2 sama dengan F, X1, X2, X12, X22, dan seterusnya. Model cross term P2, F, X1, X2, X12, X22, atau seterusnya. Kriteria uji White adalah ops R square lebih besar 2 tabel, maka ada heterokedastisitas. Jika ops R square kurang dari 2 tabel, maka tidak ada heterokedastisitas. Konsekuensi dari pelanggaran asumsi homoskedastisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduga OLS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tidak bias. Yang kedua, varian yang diperoleh menjadi tidak efisien atau tidak minimum, artinya cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan varian yang terkecil. Kecenderungan semakin membesarnya varian tersebut akan mengakibatkan uji hipotesis yang dilakukan juga tidak akan memberikan hasil yang baik. Yang ketiga, peramalan nilai variabel tidak bebas atau Y berdasarkan model regresi yang dibangun tidak efisien. Yang keempat, selang kepercayaan besar. Yang terakhir, kelima, dampak ketidakhomogenan ragam lebih serius dibandingkan dengan ketidaknormalan data karena dapat mempengaruhi uji F. Poin selanjutnya, cara mendeteksi heterokedastisitas. Yang pertama, sifat dari masalah. Seringkali sifat dasar masalah yang sedang dipelajari menyarankan apakah heterokedastisitas nampak dijumpai. Pada kenyataannya, dalam data cross-seksional yang meliputi unit yang heterogen, heterokedastisitas mungkin lebih merupakan kelaziman atau aturan daripada pengecualian. Yang kedua, metode grafik. Jika tidak ada informasi a priori atau empiris mengenai sifat heterokedastisitas, dalam praktek orang dapat melakukan analisis regresi atas asumsi bahwa tidak ada heterokedastisitas dan kemudian melakukan pengujian sesudahnya atau postmortem. Dari kuadrat residual yang ditaksir untuk melihat jika residual tadi menunjukkan pola yang sistematis. Poin selanjutnya, cara mendeteksi heterokedastisitas. Yang pertama, sifat dari masalah. Seringkali sifat dasar masalah yang sedang dipelajari menyarankan apakah heterokedastisitas nampak dijumpai. Pada kenyataannya, dalam data cross-seksional yang meliputi unit yang heterogen, heterokedastisitas mungkin lebih merupakan kelaziman atau aturan daripada pengecualian. Yang kedua, metode grafik. Jika tidak ada informasi a priori atau empiris mengenai sifat heterokedastisitas, dalam praktek orang dapat melakukan analisis regresi atas asumsi bahwa tidak ada heterokedastisitas dan kemudian melakukan pengujian sesudahnya atau postmortem. Dari kuadrat residual yang ditaksir untuk melihat jika residual tadi menunjukkan pola yang sistematis. Poin selanjutnya, cara mengatasi atau solusi pada prinsipnya ada 3 cara, yaitu antara lain dengan cara transformasi data. Mengatasi pelanggaran heterokedastisitas dengan transformasi. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan transformasi data, yaitu dengan mengubah bentuk data digunakan dalam model regresi. Transformasi yang sering atau direkomendasikan untuk cara mengatasi heterokedastisitas dengan transformasi adalah transformasi inverse, logaritma natural, dan transformasi logaritma natural. Kedua, mengatasi asumsi heterokedastisitas dengan weightless square atau WLS.
Cara yang kedua adalah dengan menggunakan WLS, yaitu menggunakan pembobot dalam model regresi yang dilakukan. WLS yang merupakan kepanjangan dari weighted least square adalah model regresi linear dengan pembobot atau weighted, di mana weighted atau pembobot didasarkan pada variabel bebas yang menjadi penyebab terjadinya heterokedastisitas, yaitu variabel bebas yang berkorelasi kuat dengan residual persamaan regresi. Cara yang terakhir, membiarkannya namun menggunakan koefisien estimasi yang robust atau kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas, yaitu koefisien estimasi Huber-White. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan robust, yaitu dengan menggunakan koefisien estimasi yang kebal atau robust terhadap pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. Di sini saya memiliki data yang sangat memiliki heteroskedastisitas. Error yang dihasilkan memiliki pola yang linear terhadap nilai independen seperti yang terlihat di gambar samping saya ini. Bisa dilihat terjadinya heteroskedastisitas. Nah, gambar di samping merupakan hubungan nilai absolute error dengan variabel independen X dalam uji Glaser. Tampak jelas sekali bahwa error memiliki pola linear yang kuat. Dari hasil tes Glaser di eFuse, terlihat gejala heteroskedastisitas dengan probabilitas atau E statistik di bawah 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas atau terima H1. Dari kesimpulan materi yang saya berikan, uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas atau adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Konsekuensi heteroskedastisitas adalah seperti peramalan nilai variabel tak bebas atau Y berdasarkan model regresi yang dibangun tidak efisien. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan sifat dasar masalah, metode grafik, pengujian PAC, pengujian Glaser, dan pengujian rank korelasi dari Spearman. Dan tidak lupa pula ada solusinya, yaitu dengan cara transformasi data menggunakan weighted least square atau WLS dan menggunakan koefisien estimasi yang robust atau kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas. Sekian penjelasan materi masalah heteroskedastisitas. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Kiranya ada masukan dari Ibu Novi selaku dosen pengampu materi yang saya sampaikan ini untuk dapat membenarkan kesalahan saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.